Mungkin orang tidak anggap anak-anak PPA kasih karunia, orang lihat biasa-biasa. Mereka lihat nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan. Kita bikin goncang ini dunia. Mungkin di sini ada calon-calon gubernur, ada calon-calon wali kota, ada calon-calon ketua sinode, ada calon-calon kapolres, kapolda, ada calon pendeta-pendeta besar yang ada di ruangan ini. Because what? Only by His grace in Jesus' name. Percayalah bahwa di dalam kasih karunia-Nya engkau selamat, engkau berubah, engkau dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Mengucap syukur saya bisa ada di tengah orang tua maupun secara khusus anak-anak yang luar biasa yang hadir saat ini. Saya akan membahas firman Allah seturut apa yang disampaikan oleh pengurus, yaitu Efesus pasal 2. Pengurus hanya kasih ayat 8-nya saja, tapi saya mau baca ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Nanti kita lihat ayatnya di layar, lalu kita akan baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Ini bagian firman Tuhan yang sangat terkenal ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di bawah ayat-ayat ini pengurus memberikan tema only by His grace. Hanya karena kasih karunia-Nya. Menarik bahwa kalau kita bicara tentang tema ini tema yang sangat-sangat penting. Ini tema yang membuat semua orang Kristen, baik Kristen yang sudah dewasa, dewasa muda maupun remaja pemuda, termasuk anak-anak PPA, menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan hati Tuhan. Tuhan itu maha besar, maha dahsyat, tapi Dia Allah yang sekalipun dengan segala kebesarannya, tapi Dia mau merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Dan dengan cara itu Dia membawa misi Bapaknya yang disebut dengan missio Dei, misi Allah untuk penyelamatan dunia ini. Dan Kristen itu artinya orang-orang yang mirip dengan Kristus. Kristen itu Kristus kecil. Orang-orang yang punya sifat dan karakter Tuhan Yesus. Salah satu sifat Tuhan Yesus adalah rendah, merendahkan diri. Tuhan Yesus adalah Allah yang maha besar. Dan kalau kita tanya kebesaran Tuhan Yesus seperti apa, waduh, saya tidak bisa menggambarkannya. Sebab kalau orang tanya Allah itu maha besar, tapi besarnya seperti apa? Seperti apa ya? Anak-anak PPA di sini kita sudah belajar di sekolah kita, misalnya ilmu pengetahuan alam lah. Kalau kita mau tahu kebesaran Tuhan sulit, tapi kalau mau dapat penggambaran, bandingkan saja dengan ciptaannya atau perbuatan tangannya. Seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yesus. Seluruh galaksi diciptakan oleh Tuhan Yesus. Tata surya kita diciptakan oleh Tuhan Yesus.
planet di mana kita menumpang ini yang bernama bumi itu juga perbuatan tangan Tuhan. Kalau bumi dibanding dengan Merkurius, bumi masih lebih besar. Anak-anak masih ingat ya ukuran-ukuran planet ya di tata surya ya. Bumi dengan Merkurius, bumi lebih besar. Jadi kalau bumi lihat Merkurius, kalau bumi ini benda hidup yang bisa bicara, dia agak sombong sedikit karena dia rasa lebih besar dari Merkurius. Tapi waktu bumi dibandingkan dengan Jupiter, nah itu bumi kalah tuh. Apalagi matahari, diperkirakan satu matahari bisa tampung 1.300.000 bumi. Satu matahari. Jadi kalau matahari kayak bola basket, bumi kalereng pumpil. Ini kayak ini balon bola basket. Tahu bola basket itu besar sekali ya. Itu bumi mungkin kayak gundu, kayak kelereng. Di atas matahari itu ada bintang-bintang yang ukurannya lebih besar lagi. Ada namanya Antares, IR5. Itu Antaresnya kayak bola basket, buminya kayak bola pingpong. Matahari. Matahari kayak bola pingpong. Saudara tanya, bumi di mana lagi? Titik pun tidak kelihatan. Apalagi saudara tanya, kebun raja di mana? Hilang. Ngerti ya? Itu baru perbuatan tangan Allah. Kita nggak usah ngomong Allah dulu. Kita ngomong ciptaannya aja, kita sudah bisa bayangkan. Wow, ngeri. Di atas Antares itu ada lagi bintang yang lebih besar. Dari situ saja kita sudah bisa mendapat gambaran. Kalau perbuatan tangannya saja sedahsyat itu, pembuatnya seperti apa lagi? Sulit dibayangkan. Tata surya kita ini ada di satu galaksi kita yang namanya apa? Galaksi Bima Sakti. Yang bentuknya kayak cakram. Di dalam galaksi itu ada miliaran, ratusan miliar planet bintang. Bumi tidak kelihatan di situ lagi. Dan tahukah Anda? Di sekitar galaksi Bima Sakti masih ada miliaran galaksi lagi. Itu semua Tuhan yang cipta. Oke? Jadi kalau kita bicara Yesus Maha Besar, kalau kawan-kawan kita dari Muslim, mereka kalau ibadah mereka suka berteriak Allah Maha Besar, Allah Akbar. Kristen juga percaya hal yang sama. Orang Islam percaya Allah Maha Besar, Kristen juga percaya Allah Maha Besar. Dan memang faktanya bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen, kalau orang Kristen di Arab, pasti dia memuji dengan bahasa Arab. Dia akan bilang Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sangat besar. Sampai Salomo selesai bangun bait Allah. Kan Salomo dipercayakan bangun bait Allah. Awalnya papanya Daud yang rindu bangun bait Allah, tapi Tuhan tidak mau Daud karena Daud banyak menumpahkan darah. Jadi Tuhan bilang, oh bukan lu, tapi nanti anakmu, yaitu Salomo. Itu rumah yang dilapisi emas semua, sampai dijuluki the golden house. Rumah yang dilapisi emas, sampai paku-paku, skrup-skrup emas semua. Itu Salomo bangun itu bait Allah. Anda bayangkan paku emas baru tukang tidak bertobat, dia dapat 4 biji dia pembini paling geng di kampung. Iya toh? Pakai anteng-anteng di mata paku 10 cm. Mas. Tapi saya tidak tahu apakah tukang zaman Salomo suruh kerja bait Allah sama kayak tukang-tukang sekarang. Saya tidak tahu. Selesai bangun bait Allah, Salomo itu berdoa. Dan menarik dalam penggalan doa Salomo, ketika dia berdoa dia bilang begini, dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-27, Salomo bilang, benarkah Tuhan hendak diam di atas rumah ini? Bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Mari kita baca ini ayat 1, 2, 3. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi?
Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Itulah kebesaran Allah kita. Allah itu Allah yang maha besar. Jadi bait Allah satu, gereja kita sekarang, semua gedung gereja di mana-mana tidak mampu memuat Allah. Jadi kalau ada orang bisa hitung Allah punya besar, saya yakin tidak mungkin. Ada bapak gereja bernama Agustinus. Agustinus itu kan seorang teolog, pemikir rohani, yang setelah dia bertobat kesehariannya adalah berpikir dan berbicara dan mengajar tentang Tuhan. Tapi dalam kepenatannya memikirkan tentang Allah dalam versi sebuah cerita. Dia itu mau refreshing gitu loh. Ya kita juga hamba-hamba Tuhan sibuk pelayanan, kadang-kadang refreshing. Saya suka bawa anak-anak nonton bioskop atau ngapain begitu rame-rame. Saya istri anak. Saya tidak keluar rumah kalau tidak ada pelayanan. Saya bukan pendeta tidak ada kerja yang di tanganga-tanganga di mall. Oh, serius. Saya keluar rumah kalau pelayanan, kalaupun tidak pelayanan, satu keluarga lengkap. Usahakan mereka ikut semua. Karena sekarang lagi musim pendeta bikin aneh-aneh juga, jadi kita harus hati-hati. Pendeta selingkuh banyak sekarang. Hobi jalan sendiri-sendiri. So, hobi konseling ibu-ibu muda. Kalau oma-oma yang semua mereka mati, mau mati-mati, dia selalu tanya beban. Maka agak sedikit cantik, kayak kuteks merah, kuning, hijau, itu dia pun target. Makanya saya malas berjalan tidak jelas. Pelayanan baru saya jalan. Nah, Agustinus refreshing gitu loh. Refreshing di pinggir pantai. Sejauh mata memandang lautan lepas. Dia ini kan pusing berpikir tentang Allah, apalagi doktrin Tritunggal. Itu tuh ribet, pusing. Sementara dia pusing, Bapak Ibu tahu dalam cerita itu, datanglah seorang anak kecil kasih dia tempurung kelapa. Tempurung kelapa yang sudah ada, minta maaf, ada lubangnya begitu. Lalu anak itu pergi begitu saja. Lalu ada suara di hatinya bilang begini, timba air laut, kan dia di pinggir pantai. Timba air laut yang di depan kamu. Lalu Agustinus, timba air laut di tempurung kelapa ini. Suara itu berbicara lanjut di hatinya. Pakai bahasa Kupang, lupu otak, hanya ke itu tempurung. Tuhan Allah ibarat lautan lepas yang ada di depanmu. Nangkap ya? Yang kau bisa tampung tentang Allah ya cuma segitu. Yang ke lupu otak itu kan ketompu otak, ini kan ke roti kukus, bakpao. Jadi kalau ada pendeta yang katanya paling pintar sampai bisa memecahkan Allah semua, saya tidak percaya. Kalau Allah itu sudah bisa dijelaskan sampai detail-detailnya, saya rasa dia tidak cocok disebut Allah lagi. Masa ciptaan bisa menjelaskan pencipta sampai detail-detail? Tidak mungkin. Makanya dalam Ayub pasal 11, Ayub pasal 11 mulai ayat 7, itu ayat bilang begini, perhatikan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Ini dalam ilmu teologi, ini pertanyaan interrogatif. Jawabannya pasti tidak. Jadi dapatkah? Tidak dapat, tidak bisa. 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? 9. Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Dan kemudian kita lompat di Ayub 36 ayat 26. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh apa? Pengetahuan kita. Jadi makanya kalau ada orang bilang, oh dia pendeta pintar, dia bisa jelaskan semua tentang Allah, omong kosong. Saya yakin sepintar-pintarnya pendeta sekarang, mereka tidak sepintar Agustinus. Tapi Agustinus pun mentok tatoa. Dan akhirnya mesti ada itu pertemuan dengan anak yang kasih dia tempurung kelapa untuk kasih gambaran lupu otak ke tempurung, Allah ke lautan. Sulit. Tapi saya mau, kenapa saya antar Bapak Ibu dalam pendahuluan
khotbah di bawah tema Only by His Grace ini dengan pemaparan seperti ini. Begini, orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, yang mempercayai segala sesuatu hanya karena kasih karunia, dia akan memiliki sifat kayak Tuhan. Tuhan itu maha besar, luar biasa, tapi dia bisa menjelma menjadi manusia, merendahkan diri dan sama seperti kita. Amin. Makanya kalau Anda baca dalam Filipi pasal 2 mulai ayat 6, ini tentang Tuhan Yesus. Ayat 6 Bapak Ibu baca. 1, 2, 3. Dia ada dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia merendahkan diri. Lalu ayat 7 dia berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya begini, dia Allah yang wakbar, tapi Allah yang maha besar ini mau merendahkan diri. Nah, menarik bahwa nats pembuka kita Efesus 2 ayat 8 dan 9, dan nats-nats yang senada dengan itu yang merupakan tulisan hamba-hamba Tuhan, khususnya Paulus. Paulus itu berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang sombong rohaninya luar biasa, merasa bahwa mereka yang paling layak dekat dengan Allah. Itu karakteristik orang Yahudi itu. Di zaman Yesus, di zaman para nabi, zaman Paulus, mereka ketemu orang-orang Yahudi yang selalu merasa diri paling layak. Apalagi kalau ada darah-darah Farisi masuk dalam kelompok Farisi, itu paling parah. Bapak Ibu pernah baca Yesus kasih perumpamaan untuk menegur orang-orang sombong itu. Ada Farisi dan pemungut cukai masuk bait Allah. Farisi punya doa, orang Farisi punya doa, orang Yahudi doanya menyolok sekali, angkat tangan begini. Kita sekarang angkat tangan nih, Farisi punya angkat tangan lebih ngeri. Makanya Yesus pernah tegur mereka. Kadang-kadang suka ke tikungan-tikungan, ke pasar-pasar. Kan orang Yahudi itu punya jam-jam doa. Jam 9 pagi, jam 12, lalu jam 3 sore kayak begitu. Pokoknya seperti semua dekat jam 9, 8 lewat 55, mereka sengaja jalan ke pasar. Karena tidak bisa tidak, jam 9 teng harus doa. Sebenarnya aturan-aturan doa awal dibuat tuh bagus. Orang tidak cari pujian manusia. Tapi seiring berjalan waktu, muncul orang-orang munafik. Sudah mulai dekat jam-jam 9, sengaja sampai di pasar rame ini, baru bilang, ya jam 9 doa di situ toh. Itulah yang Yesus kritisi sebelum dia ajar doa Bapa kami. Dalam versi Injil Matius, Injil Lukas, sombongnya minta ampun. Jadi ini Farisi doa, aku bukan perampok, aku bukan pezina, aku bukan orang lalim, aku berpuasa seminggu 2 kali, aku beri perpuluhan. Pemungut cukai ini kan orang-orang yang dipandang sebelah mata karena dianggap antek-antek atau kaki tangan Romawi. Jadi dipandang sebagai kafir. Pemungut cukai ada di situ. Farisi berdoa, dan aku bersyukur tidak seperti pemungut cukai ini. Anda lihat, sombongnya minta ampun. Mereka rasa mereka paling bisa dekat dengan Allah, dan mereka rasa mereka bisa mendekati Allah, bisa selamat dengan usaha mereka. Makanya dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, salah satu ayat yang dengan tegas menegur orang-orang yang mungkin sekali dipengaruhi oleh pengajaran sesat orang-orang Yahudi dalam agama Yahudi yang menganggap bisa selamat karena usaha. Salah satu yang paling jelas di Alkitab itu Paulus sendiri. Paulus itu mantan Farisi, Bapak Ibu. Mau lihat latar belakangnya? Baca Filipi pasal 4. Filipi pasal 3 mulai ayat 4. Paulus itu mantan Farisi. Dia bilang begini, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang
lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus bilang, aku lebih lagi. Apa saja kelebihannya? 5. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku apa? Aku orang Farisi. Dan Farisi itu adalah kelompok yang berusaha mentaati seluruh hukum Musa, hukum Taurat, dengan segala ketentuannya sampai yang paling kecil-kecil. Cuci tangan, ini itu, segala macam mereka taat. Makanya Paulus bilang di selanjutnya, dia bilang begini, dalam urusan mentaati hukum Taurat, aku tidak ada cacat. Baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Tentang kegiatan aku pengennya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku apa? Tidak bercacat. Jadi Anda bisa lihat, Paulus sedang bagi masa lalunya ketika dia beragama Yahudi. Sombongnya minta ampun. Dia tidak percaya kasih karunia apa? Saya bisa begini karena saya usaha. Kira-kira begitu. Nah, dengan pengurus PPA kasih karunia mengangkat tema only by his grace berdasarkan Efesus 2 ayat 8 ini menarik sekali untuk kita renungkan sekali lagi supaya kita seperti Kristus. Segala sikap hati yang sombong, angku, merasa diri hebat, merasa diri bisa, kita taklukkan di bawah kaki Tuhan melalui acara ini. Amin. Kalau tidak, wah susah. Gereja susah bersatu. Karena gereja ini dia paling hebat. Gereja ini bilang, oh lu kalah hebat, saya punya paling hebat. Gereja ini bilang, pendeta saya paling keren, oh kurang keren, pendeta kami lebih keren. Tapi dengan tema ini, semua kebiasaan bodoh itu kita runtuhkan semua. Amin. Karena kita melalui tema ini sedang digiring menjadi seperti Yesus, bukan menjadi seperti Farisi-Farisi. Makanya lihat Paulus setelah bertobat ketemu Yesus, dia rasa beda luar biasa. Sebelum ketemu Yesus dia bilang apa? Aku tidak ada cacat. Setelah ketemu Yesus dia bilang apa? Aku paling berdosa. Terbalik. Dulu beta paling benar, beta paling hebat. Setelah ketemu Yesus dia bilang, beta bukan siapa-siapa. Yang hebat Tuhan Yesus, yang luar biasa Tuhan Yesus. Amin. Ini menarik. Dari mana kita tahu bahwa kemudian Paulus ketemu Yesus, dia bilang dia paling berdosa. Kontras sama Filipi 4 ayat 6 ini. Perhatikan 1 Timotius 1 ayat 15. Itu ayat bilang begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan siapa? Orang berdosa. Dan diantara mereka Paulus bilang apa? Akulah yang paling berdosa. Beri tepuk tangan buat kebenaran ini. Anda lihat ini. Tadi dia bilang beta tidak ada cacat. Sekarang dia bilang begini, ranking 1 paling berdosa beta. Dia ngomong ini bukan sedang bikin dosa, bukan. Dia lagi luar biasa dalam pelayanan. Tapi itulah orang yang sudah mengalami kasih karunia. Dia rasa dia bukan siapa-siapa, walaupun dia pekerja keras. Walaupun dia pekerja keras. Makanya sepanjang khotbah ini saya akan bagikan hal-hal berkaitan dengan dampak only by his grace dalam hidupmu dan hidupku. Supaya jangan ada orang merasa dia hebat. Jangan. Justru di saat kita bilang kita tidak hebat, berarti yang hebat Tuhan. Itulah saat dimana Tuhan promosi Anda. Pernah baca Amsal 18 ayat 12? Itu ayat yang begini, tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Kerendahan hati mendahului apa? Bahasa Kupangnya begini, orang yang sombong angku, ancor setunggu. Pasti lu ancor. Tapi kalau orang yang rendah hati, tak usah manusia promosi lu, Tuhan pasti promosi kau. Amin, saudara. Tuhan yang angkat. Jadi buat adik-adikku anak PPA kasih karunia, belajar dari kebenaran ini. Kalau ada orang-orang tua, pendeta, majelis, hamba Tuhan, pengurus yang hadir hari ini, belajar dari ini.
Jangan ada benih-benih kesombongan dalam pelayanan kita. Jangan ada benih-benih keangkuhan di dalam mendidik anak-anak kita. Jangan ada benih-benih kesombongan di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Tidak boleh. Kalau itu terjadi, Anda nggak akan naik-naik. Hidupmu segitu-gitu aja sampai masuk kubur. Tapi kalau Anda rendah hati, Allah promosi Anda. Anda tinggi hati, Allah yang tendes kas turun sampai tembus tanah. Amin. Oh, ini perlu saya omong, perlu saya sampaikan, karena begini, sombong ini masalah sikap hati. Ada orang yang bilang, oh dia cantik makanya dia sombong, dia tampan makanya dia sombong, dia pintar makanya dia sombong, dia kaya makanya dia sombong. Kata siapa sombong itu? Dosanya orang cantik, orang tampan, orang kaya, orang pintar? Bukan. Kadang-kadang ada orang, minta maaf ya, miskin luar biasa tapi sombong. Tahu manifestasi sombong? Sombong itu tidak mau diatur. That's it. Orang sombong tidak mau diatur. Orang sombong tidak akan ikut aturan. Orang rendah hati itu diatur. Kanan, kanan, kiri, kiri, stop, stop, maju, maju, lompat, lompat, lari, lari. Itu rendah hati. Jadi kalau Anda yang anak-anak, minta maaf ya, kalau orang tua omong suruh lain, lu bikin lain. Orang tua suruh ke gereja, kau tidak mau, kau anak sombong. Karena anak yang baik, orang tua bilang, sayang, lihat kau siap pakaian. Iya mama. Tak usah omong banyak. Himai. Ini anak kuntilanak pu anak. Nangkap ya? Bahkan saya lihat pendeta, saya tidak mau ikut aturan. Ada pendeta di sinode tertentu. Kayak saya punya sinode. Saya ikut aturan sinode dong. Saya tuh ada pemimpin. Saya tidak lihat Tuhan Allah, tapi saya lihat pemimpin. Pemimpin itu dipilih Allah. Walaupun minta maaf, saya lebih terkenal dari mereka jauh. Tapi bukan masalah saya lebih populer, saya lebih terkenal, bukan. Hierarki organisasi saya jelas. Ada ketua sinode, wakil sekretaris. Saya ini cuma gembala biasa. Hanya karena kemurahan Allah, saya terkenal di media sosial. Tapi saya tetap dengar mereka. Bukan kan stop jadi son mau dengar orang. Itu angku. Sombong sikap hati. Manifestasi sombong tidak mau diatur. Tahu sombong itu pertamanya dosa siapa? Dosa setan. Setan itu, ini saya harap anak-anak muda semua kita rekam baik-baik ini khotbah ya. Nanti diposting juga di YouTube, di channel saya. Siapa setan itu? Sudah tahu sejarah setan? Di mata kuliah tuh, di sekolah teologi ada mata kuliah namanya angeliologi, ilmu tentang malaikat. Setan itu mantan malaikat. Jadi tidak pernah Allah cipta setan. Allah cipta itu semua baik. Malaikat semua baik. Tapi dari malaikat-malaikat baik ini, ada yang kepala batu, tidak ikut aturan, melakukan dosa. 2 Petrus 2 ayat 4. Ini sejarah sedikit ya tentang kenapa kemudian ada setan. Ini dari sini nih asalnya. Perhatikan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang apa? Berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke neraka dan seterusnya. Ayat ini paralel dengan Yudas 1 ayat 6. Ini sama nih. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang apa? Tidak taat pada batas-batas. Jadi dosa malaikat itu tidak taat pada batas-batas. Kemudian Paulus ketika bahas tentang syarat-syarat menjadi penilik jemaat, Paulus bilang begini, yang menjadi penilik atau pemimpin yang menggembalakan jemaat itu tidak boleh orang yang baru bertobat. Karena orang baru bertobat itu cenderungnya sombong. Saya alami itu. Dulu awal saya baru bertobat, semua ketua majelis beta mau debat habis. Setelah itu baru ada pembimbing rohani bimbing saya baik-baik. Baru saya tahu betapa sombongnya saya gitu loh. Soalnya saya ini baru bertobat 6 bulan, sudah khotbah KKR. Baru 6 bulan bertobat, khotbah KKR, pertobatan massal terjadi di desa-desa di pedalaman timur sini. Tahun 99, tahun 2000, 2001, 2002 itu beta khotbah.
Belum sekolah teologi loh. Masih 18 tahun saya sudah khotbah dan terjadi kebangunan rohani. Bagaimana tidak sombong? Sombong. Tapi puji Tuhan, setelah seiring berjalannya waktu sampai sekolah teologi dan seterusnya, baru saya mulai dibentuk, terus mengalami pertobatan karakter, sifat. Kalau tidak, aduh, angkunya minta ampun saya ini. Jujur aja. Makanya 1 Timotius 3 ayat 6. Paulus bilang begini, kalau mau pilih orang pelayanan, apalagi level memimpin, waspadai ini. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar apa? Jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Maksudnya iblis itu dihukum gara-gara sombong. Sombong itu manifestasinya tidak taat. Anak yang dengar, tak usah omong Tuhan Allah tersembunyi. Tapi bapamu, mamamu itu kelihatan. Pendetamu, ketua pemudamu, pemimpin PPA-mu, itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Mereka bekerja, mereka melayani demi masa depanmu yang sesuai dengan karakter Yesus, di mana Yesus akan tinggikan engkau setelah engkau melewati setiap proses pembentukan. Amin. Saya ingatkan ini. Ada anak-anak kalau di PPA begini, wih, menyanyi. Dia mau lompat, rasa mau tembus plafon gereja. Melihat nanti sampai rumah orang tua saat kata dia 1000 kata. Oh. Maka di sini itu dia menyembah haleluya. Dulu, benar ini dulu. Saya ini kan urus orang muda. Tapi kemudian ada orang tua yang telepon saya melarang anak-anaknya melayani dengan saya. Saya bilang, apakah ada ajaran saya yang sesat? Mereka bilang, tidak Kakak Mel, tidak, aman. Tapi Kakak Mel tahu ini anak di gereja dan di rumah beda. Di gereja tuh dia menyembah, aduh, kayak malaikat Jibril. Maksud dia pun menyembah, haleluya. Ada yang menyembah sampai pegang paru. Orang tanya, Roh Kudus jama, lapar. Belum makan. Makanya menyembah, pegang paru. Oh, beta sampai sekarang lihat aja adik-adik menyanyi, beta susah bisa diam. Beta nih anak dance dulu. Dulu beta pernah dance di gereja. Benar, tahun berapa acara beta masih muda-muda, beta pernah dance di gereja. Serius ya, beta nih dari pelayanan yang begitu, mau dance, mau hip hop, mau apa di gereja. Jadi saya tahu anak muda tuh kayak apa. Kadang-kadang heboh di gereja, di rumah jadi batu sandungan. Saya harap di sini tidak ada. Amin. Andai kata ada, tidak apa-apa. Tuhan kasih tahu ini supaya pulang kita tidak jatuh di lubang yang sama lagi. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Semua karena kasih karunia. Nah, kasih karunia ini dikaitkan dengan beberapa hal, ya. Jadi sekali lagi ya, sombong itu memang dosanya setan. Makanya dosa seperti setan. Makanya kita disuruh bergantung pada kasih karunia supaya kita jangan mirip setan dan alat-alatnya. Kita mirip Kristus dan alat-alat Kristus. Amin. Itu tema, tujuan utama ini tema. Sebenarnya kalau digali lebih dalam, tujuan utamanya itu. Kenapa? Mari kita ikuti pelan-pelan ya. Kasih karunia itu dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama, keselamatan jiwa kita. Bicara kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan jiwa kita. Kalau bicara keselamatan jiwa, bicara tentang kelahiran baru, pengampunan dosa, pertobatan, iman. Ini satu paket. Semua ini kita dapat karena pemberian cuma-cuma. Amin. Makanya Nats pembuka kita bilang, kamu diselamatkan karena kasih karunia. Itu bukan hasil usahamu.
Saya berkhotbah bukan untuk selamat. Bapak Ibu ibadah bukan untuk selamat. Saya khotbah, kita ibadah karena kita sudah selamat. Beri tepuk tangan yang meriah. Kita sudah selamat, bukan supaya selamat. Beda dengan non-Kristen. Non-Kristen bikin apa-apa untuk selamat. Kita bikin apa-apa karena sudah selamat. Amin. Jadi tidak ada keselamatan karena usaha. Keselamatan itu hanya karena anugerah semata-mata. Ini perlu kita pahami supaya kita tahu, aduh, kenapa kita menyembah Dia? Karena sudah selamat. Kenapa kita rajin pelayanan? Karena sudah selamat. Kenapa kita hormat orang tua? Karena sudah selamat. Jadi apa yang kita lakukan hanya bentuk syukur kita karena kita diselamatkan cuma-cuma. Amin, kekasih Tuhan. Kita semua ini pantasnya ke neraka, tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan. Makanya Paulus menegur keras. Di zaman dia tulis surat-surat itu, ada pengajar-pengajar sesat bilang tidak cukup kasih karunia, harus tambah sunat lah, tambah ini. Paulus bilang tidak begitu dong. Kalau kau tambah yang lain-lain, kamu keluar dari kasih karunia. Galatia 6, Galatia 5 maksud saya, ayat 1 dan seterusnya. Perhatikan sebagai contoh ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Karena sunat dalam pandangan orang Yahudi, sunat itu adalah syarat selamat. Kalau kita sekarang tetap boleh sunat, tapi alasan kesehatan, bukan alasan iman. Orang Kristen boleh sunat, tapi alasan sehat. Ya, laki-laki khususnya, itu alasan kesehatan, gak ada masalah. Tapi bukan alasan supaya, oh kalau tidak sunat, tidak masuk surga. Tidak, tidak perlu itu. 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Dan tidak ada orang yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat. Makanya Yesus menjelma menjadi manusia, menjadi satu-satunya jalan. Karena tidak ada yang mampu taat sempurna hukum Taurat, maka harus tinggal di dalam Dia, baru dapat selamat cuma-cuma. 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kita sedang bahas kasih karunia, bukan? Jadi kasih karunia itu memberi kita keselamatan cuma-cuma. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan. Ya, saudara-saudara, perbuatan baik itu tidak bisa membawa keselamatan. Saya kasih contoh praktis lah. Ada koruptor. Koruptor ini yang tukang korupsi. Ya, kalau saya pribadi sih, ini pas omong tukang korupsi, sedang berdoa supaya di Kupang, di NTT, bahkan Indonesia, nanti ke depan pemilihan tuh, doa baik-baik baru pilih orang ya. Takutnya kita pilih salah lagi, pilih setan. Sorry to say, kita harus memilih, nggak usah golput, tapi berdoa baik-baik. Kasihan kita pilih capek-capek, tahu-tahu dia di penjara kasus makan uang. Selingkuh kiri kanan, piara perempuan. Orang piara tuh anjing, babi, kucing. Dia piara perempuan. Perempuan udah mau karena piara leh. Ada nona muda di altar di sini, pakai handphone yang agak mahal. Tahu iPhone atau apa, mahal sekali. Padahal ini nona, ini orang susah. Lalu kawannya tanya dia, ini ada saksi di sini. Wih, handphone baru. Dia bilang, son susah, kau tinggal imbangi om-om. Bayangkan, Kupang itu bukan di Amerika Serikat, Kupang Serikat. Mau pakai barang mahal, imbangi ini tua Mas Nanaok dong. Orang Pulaki tidak ada SMS, om berindu om pun kumis, bayangkan. Dia pikir itu kumis itu pagar gereja. Nah.
Om juga memang mas nana om. Ya, om transfer pakai barang mahal toh. Pada orang tua ada susah setengah mati. Kooperasi kejar di bapak tuh sama kayak MotoGP. Kau pinjam apa kooperasi toh aja yang kejar nih Rossi, Dovizioso, De Marquez. Mau lari di mana? Oh. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kembali ke koruptor tadi. Orang jelas-jelas korupsi dan dia tidak bisa lari dari hukum, pasti masuk penjara. Dia akan disidang 1 bulan, kemudian akan diputus sidang. Jadi dia kesempatan tinggal di luar. Dia mulai berpikir bagaimana supaya saya lolos dari penjara. Maka dia berbuat baik. Dia bawa bantuan ke rumah ibadah, bawa bantuan ke panti asuhan. Naik di angkot tuh, dia naik di angkot, dia tunjuk dong semua, lo semua gue yang bayar. Tetangga susah dia kirim beras, kirim bimoli, kirim segala macam. Dengan harapan nanti di pengadilan dia bawa ini orang semua di pengadilan supaya bela dia, kasih tahu di hakim bahwa dia ini orang baik. Sebelum hakim ketuk palu memutuskan dia penjara sekian puluh tahun, dia minta izin bicara. Pak Hakim, saya memang salah, saya korupsi. Tapi Pak Hakim harus tahu, saya juga orang baik Pak. Saya banyak bantu gereja. Mana Pak Pendeta yang saya bantu? Pak Pendeta hadir. Betul Pak, dia bantu. Saya juga banyak bantu panti asuhan. Mana pengurus panti asuhan? Betul Pak, dia bantu. Saya bayar 1 angkot tuh semua saya yang bayar. Tetangga-tetangga susah saya bantu beras. Tetangga bilang betul. Saudara yang mengerti hukum, apakah gara-gara dia buat itu semua lalu dia bebas dari hukuman? Tidak akan. Perbuatan baik di dunia ini saja tidak meloloskan kita dari hukuman kalau kita bersalah, apalagi di pengadilan sorga. Jadi nanti kalau orang mati menghadap pengadilan, kan tempat ada 2. Saya beri gambaran sederhana. 1, kanan sorga, kiri neraka. Di tata pengadilan ditanyai, mau pi mana? Kanan ini sorga. Kenapa kau layak masuk sorga? Kalau jawaban model begini, karena saya sudah sidi. Ini justru masuk kiri. Saya tidak remehkan sidi. Sidi bukan syarat selamat. Atau saya sudah baptis. Baptisan bukan syarat selamat. Saya sudah perjamuan bukan syarat selamat. Harusnya dia bilang apa? Kau mau kemana? Ke sorga. Kenapa kau layak masuk sorga? Kenapa kau tuh pantas di sorga? Karena saya orang kotor, saya orang berdosa. Saya tidak bisa selamat dengan usaha saya atau usaha yang lain. Saya hanya percaya kepada jasa penebusan Kristus di Golgota. Itu jawaban tepat. Karena only by His grace, maka Anda pasti masuk surga. Itu yang namanya selamat karena kasih karunia. Amin. Lalu apakah perbuatan baik kita tidak perlu? Perlu. Nanti saya jelaskan. Yang kedua bicara tentang kasih karunia yang tidak bisa dipisahkan dari kasih karunia adalah setelah selamat kita pasti mempunyai perubahan hidup. Amin. Waktu orang percaya Yesus, dalam dirinya ada Roh Kudus. Makanya dalam Efesus 1 ayat 13 bilang begini. Efesus 1 ayat 13, sama-sama 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan apa? Roh Kudus yang dijanjikannya itu. PPA ini kan gabungan semua gereja toh. Roh Kudus bukan milik gereja tertentu. Roh Kudus milik semua orang percaya. Anak-anak PPA, asal kau percaya Yesus sungguh-sungguh, dalam dirimu ada Roh Kudus. Amin. Nah, dengan roh inilah pengakuan akan keselamatan kita kuat. Ya, dengan roh inilah kita mengaku Yesus Tuhan dengan pengakuan yang benar. Kita mengakui kita anak Allah dengan pengakuan yang benar. Karena roh ini bantu kita. Roma 8 ayat 16. 1,
2, 3. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Anak Allah. Jadi kita mengaku anak Allah bukan paksa diri, tapi roh bantu kita. Nah, kalau roh ini ada, bukan hanya membantu kita mengakui keselamatan kita dengan benar, tapi dia membantu kita untuk memiliki karakter Kristus. Makanya ada sebutan apa? Buah roh. Buah roh itu mulai dari kasih, sukacita dan seterusnya sampai pengendalian diri. Itu adalah karakter Tuhan Yesus. Jadi seseorang yang mengatakan only by His grace bukan hanya selamat tapi berubah. Kalau ada orang mengaku selamat tapi jahat terus, ini pengakuan omong kosong. Seperti orang-orang itu yang berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku bikin mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu. Tapi Yesus bilang, pergi, kamu sekalian pembuat kejahatan, aku tidak pernah kenal kamu. Kasih karunia itu paketnya lengkap, selamat, tapi kalau masih hidup berubah. Yang tukang maki-maki mulut berhenti, Roh Kudus akan bantu Anda. Ya, yang suka curi uang orang tua diam-diam atau curi barang orang, asal dia mangga masak dia mau panen, dia sound check itu apa pemangga. Pokoknya dia bilang ini semua musim panen. Saya dulu begitu. Ibeta nih pencuri kelas berat. Jujur aja. Jemuran tetangga gantong lewat dari jam 10 malam, beta anggap itu amal. Beta akan bantu angka, setrika dan simpan di pulang mari. Pasti. Aduh, jeans. Saudara Jalia ya, ini susonde Leo. Ada beberapa mata mas curiga. Hehehe. Dulu. Orang omong pencuri ada yang malerak di celana. Becuri. Dulu. Masa sekarang masih begitu? Saya selesai KKR di BTN Blok M, di anak-anak BTN Blok M. Habis KKR seorang ibu datang bilang, Pak Pendeta maaf, Pak Pendeta beta mau omong sedikit. Pak Pendeta jangan tersinggung ya. Iya bagaimana ibu ya? Pak Pendeta minta maaf. Iya kenapa ibu? Pak Pendeta jamara mak, beta tanda Pak Pendeta. Oh iya tanda gimana ya? Dulu Pak Pendeta ya ambil ayam burik tau. Dulu belum ada polisi banyak, kalau anak Oyepura naik BTN rata. Itu pasti rata parah. Semua yang tinggal di BTN zaman itu tahu penjajahan Oyepura. Kota naik itu segala jemuran, sepeda, ban oto, ayam, babi semua ikut sama ke Musa tuntun orang Israel keluar dari tanah Kanaan, ikut bala lautan. Serius. Jadi akhirnya saya bilang sama ibu itu, memang betul tante mah yang lama telah berlalu. Yang baru sudah datang. Penghut baju tante masih ingat ayam burik. Tapi betul toh, Pak toh, iya sudah. Masih tanya ulang eo. Iya, sudah. Malu. Saudara, kita yang sudah alami kasih karunia, selamat pasti, berubah pasti. Amin. Jadi tidak mungkin kita tidak mengalami perubahan. Jadi anak-anak yang biasa ikut PPA, yang sudah mengalami kasih karunia Allah, akan terdengar kesaksian dari orang tuamu, papa mamamu. Mereka akan bilang, anakku kok lain sekarang ya. Pokas bangun pagi juk soni ketong roh oleh sama ke mau seroja. Dulu kas bangun dia tuh roh. Son bangun saya. Siram air es, air panas, sampai disukai cumi-cumi tetap saja bangun. Tapi sekarang bangun orang tua belum suruh disuruh bantu cuci piring, sapu rumah, masak nasi. Ada yang bangun terlalu pagi, suka kerja semua. Tiba-tiba dengar di baterai, karena strong. Karena begini, dia terlalu rajin makan puji, sambil kabel telanjang, pegang. Lu rajin, tadi mau apa-apa kasih menyala lampu. Kasih menyala lampu, bukan main pegang-pegang cok nasi, cok tak salah cari.
Rajin juga ada aturan sayangnya aja makan puji. Intinya orang tuamu rasa bangga banget sama kamu. Amin. Yang ketiga, ini penting. Di dalam kasih karunia kita dimampukan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Boleh baca itu di Yohanes 14 ayat 12. Pulang catat di rumah, baca. Kamu melakukan pekerjaan yang besar. Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan aku, tapi kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Berarti orang di dalam kasih karunia selamat, berubah. Tapi Allah akan memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Ada pendeta dari NTT diundang khotbah di Eropa. Yang ngundang almarhum pendeta Billy Graham. Buat orang Kupang. Jadi Anda jangan remehkan Kupang. Saya lihat sekarang NTT Tuhan lagi pakai. Bahkan di media sosial pendeta-pendeta NTT sedang Tuhan pakai mempengaruhi Indonesia, mempengaruhi dunia. Zaman itu ada satu pendeta khotbah di Eropa, kalau tidak salah sampai Portugal atau Swiss begitu. Dia lihat ada satu baliho besar. Gambarnya siapa? Temannya dia. Ini orang Rote, diundang khotbah di sana. Lihat baliho, kawannya orang Kefa. Anak Rote dan anak Kefa ketemu di Eropa. Dia kaget karena ini anak Kefa jadi dosen pengajar keliling Eropa. Padahal mereka berdua dulu tahun 65 pergerakan rohani mulai dari Soe itu, mereka lah dampak itu. Mereka yang suka masuk persekutuan doa sampai pakai sandal, sampai orang lihat anggap enteng mereka. Tapi apa yang dipandang bodoh oleh dunia, apa yang dipandang lemah oleh dunia, itu yang Allah angkat, Allah promosi, bikin heboh dunia. Jadi dengar, mungkin orang tidak anggap anak-anak PPA kasih karunia, orang lihat biasa-biasa. Mereka lihat nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, kita bikin goncang ini dunia. Mungkin di sini ada calon-calon gubernur, ada calon-calon wali kota, ada calon-calon ketua sinode, ada calon-calon kapolres, kapolda, ada calon pendeta-pendeta besar yang ada di ruangan ini. Because what? Only by His grace in Jesus' name. Karena kasih karunia-Nya memampukan kita melakukan perkara-perkara besar. Amin. Ada satu pembicara dari Soe. Tadi Kupang Sukefa, ini Soe. Anda lihat ini. Sekarang pembicara top di Amerika. Namanya hampir sama dengan beta, Fam beda. Dia pun nama Mel Tari. Itu terkenal Oma dan angkatan mangkali ya. Mel Tari. Yang saya tahu ceritanya itu begini. Waktu terjadi revival air jadi anggur di Soe itu kan heboh. Selain itu dua tadi ada juga Pak Mel Tari. Diundang ke Amerika untuk bersaksi. Dan katanya ada penerjemah. Mau bersaksi. Dia bahasa Indonesia, penerjemah translatornya akan bicara bahasa Inggris. Tunggu, penerjemah tidak datang. Roh Kudus gerakan dia, suruh bangun dan bicara. Dia bahasa Inggris nih, kayak beta. I can spot. You know what I mean? Aku bisa sepotong. Spot, right? Itu Inggris versi Melatok. Tapi pokoknya broken English lah. Tapi Anda tahu Roh Kudus gerakan dia naik ke podium bicara. Dia tidak fasih. Dia hanya ingat kalimat pembuka saja. Ladies and gentlemen. And then sisa apa yang berikut gelap gulita. Itu batu-batu dia blank. Hanya ingat pembuka, ladies and gentlemen. Tapi setelah kalimat itu, mulutnya itu tidak berhenti. Bicara dan ini bule semua terpukau, ternganga, terheran-heran karena lancar sekali bahasa Inggrisnya.
Dia entah bicara berapa lama. Setelah selesai kesaksian itu, seorang penulis buku menulis buku tentang peristiwa itu. Dan ada sepenggal kalimat, dia bilang begini: tidak ada bahasa Inggris seindah bahasa Inggris Meltari. Because what? Kasih karunia Allah. Ada mujizat, ada kuasa. Kalau saya terbalik, saya juga pikir, wah Meltari begitu. Jadi beta pikir Mel Atok juga akan sama. Beta urus visa di Amerika. Beta sudah tahu ini dong pasti omong bahasa Inggris. Nah beta ini kan spot-spot kan. Benar kan? Beta masih belajar banyak gitu. Beta pun anak lebih hebat karena dia sekolah di International School. Dia pun sekolah ISCS, Excellent Spirit Christian School. Kalau beta kan school. Right? Itu yang belajar setengah jam, bapuku setengah jam. Belajar setengah jam, maki guru setengah jam. Mau jadi apa? Belajar setengah jam, pancuri setengah jam. Ini anak, makanya saya ini minta maaf, kayak ada dendam begitu. Saya balas betul-betul. Anak-anak saya sekolah bahasa Inggris semua, jangan bahasa Indonesia. Makanya curi ilmu dari mereka. Pas berdua tuh ngomong Inggris. Saat kali saya doa Inggris, selesai amin, saya tanya, Abstef gimana doa papa? Salah semua. Ya dia bilang bapak harus belajar lagi. Oke siap. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti. Nah waktu saya urus visa itu, ini beta sudah bisa bayangkan karena beberapa orang sebelum saya itu kan ditanya Inggris. Ada tuh visa Amerika sulit loh, tidak dapat. Saya hanya berdoa, Tuhan beta ingat Meltari kan Tuhan kasih karunia omong toh. Jadi pas saya menghadap begini, hati sutaku nih. Takuju ini bule yang ngomong, apakah kamu benar-benar pendeta? Wah, bukan beta yang Tuhan rubah, dia. Langsung saya bilang yes. Apakah kamu punya anak? Waktu itu baru 3 anak, 3 orang. Ya yes. Rencana mau tambah 1. Apakah kamu punya saudara di Amerika? Tidak mungkin. Saudara di Keva paling banyak. Andy Rote Tarmanu. Dan mama Fangida and Bapak Atok. Saya tidak ditanyai bahasa Inggris, bulenya bahasa Indonesia. Jadi saya anggap mujizat juga. Akhirnya saya khotbah keliling Amerika. Karena kemurahan Tuhan, 6 kali khotbah keliling Amerika. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan khotbah keliling Amerika, khotbah keliling Australia dan lain sebagainya. Percayalah bahwa di dalam kasih karunia-Nya engkau selamat, engkau berubah, engkau dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Tapi ingat poin awalnya, kalau sudah buat itu jangan sombong, hanya bilang semua anugerah. Yang keempat dan yang terakhir, benar-benar terakhir. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dengan hal keempat ini, yaitu di dalam kasih karunia-Nya saya dan saudara dimampukan bertahan dalam penderitaan. Karena kita berkata, kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tapi menderita. Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri dan apa? Pikul salib. Tahu definisi pikul salib? Pikul salib artinya menderita karena taat dan cinta Kristus. Kalau anda isap rokok babatok darah, itu bukan salib. Ya, minum mabok, bikin diri kerosi, angka ban, pas turun, kepala turun di aspal, itu bukan salib. Itu kau kurang ajar, salah gunakan free willmu, kau tidak taat. Ya, tapi kalau gara-gara pelayanan orang ejek kau, tapi kau tetap maju, itu salib. Saya awal bertobat heboh, teman-teman letting saya di Kupang tuh heboh, Mel Atok bertobat. Saya ini nakal, jahat, berat. Saya pukul orang, tikam orang, rodok orang sampai ngeri-ngeri. Saya nih. Letting saya semua tahu beta pun nakal kayak apa. Satu Kupang nih letting saya tahu. Mel Atok membat tusuk orang, batikam orang, potong orang, bakar orang per rumah.
Tapi Tuhan ubah saya. Sekarang dia jadi pendeta nih. Ini topik nih benar. Tapi ya, penderitaan juga tidak sedikit. Tahu toh mantan nakal bertobat, apalagi di Opura. Pegang Alkitab mau persekutuan doa, kawan doa hitung 1, 2, 3, nabi palsu. Mungkin Anda belum pernah kena olok begitu. Saya lagi latihan pimpin pujian kayak teman-teman saya di rumah saya lihat bayangan hitam dari belakang, besangka setan, tahu-tahu pembapa bawa kayu. Kan beta kan Katolik ya, beta dari Katolik. Jadi bapak saya itu aneh. Atok itu kan belu, kefa belu. Bapak saya aneh, lu menyanyi apa kayak orang gila. Padahal saya lagi puasa, lagi latihan. Mimpi saya itu jadi pemimpin pujian KKR di Polda gitu lah. Jadi pengkhotbah. Jadi saya suka latihan khotbah sendiri. Bapak saya hantam saya dengan balok, hampir mati sama kayak pukul anjing. Tapi saya mengampuni bapak saya. Dia meninggal, saya peluk dia, saya yang kubur dia, saya pimpin ibadah pemakaman. Sebelum mati dia bilang, Mel, bapak minta maaf bapak, ini ayah Mel. Tidak apa-apa bapak, beta terlalu sayang bapak. Itu hanya bisa karena kasih karunia. Anda mau tetap maju di dalam Yesus, penderitaan pasti ada loh. Saya tidak mau jadi pengkhotbah bohong. Penderitaan pasti ada. Itulah anak Tuhan. Yesus bilang kalau dunia membenci kamu, ingat dunia lebih dahulu membenci aku. Kenapa dunia membenci kamu? Karena aku telah memilih kamu dari dunia. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Pulang baca di Yohanes 15, 18-20. Itu tercatat itu semua. Tapi kita pasti bisa. Kenapa? Karena kasih karunia Allah beserta kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.